Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat share yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu di Inspiring Islam, Islam the True Inspiration bersama saya Fatih Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in." Dan menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala problematika manusia. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran, tidak cukup hanya sekedar menurunkan Al-Quran, tapi kemudian memberikan kita akal. Agar kita mampu membedakan mana baik dan mana buruk. Akan tetapi tidak cukup juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan akal, namun Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lebih mendetailkan, menjelaskan perkara-perkara yang kemudian disampaikan oleh Islam secara global. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya memerintahkan kita untuk sholat. Allah juga Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, haji, puasa, dan yang lainnya. Akan tetapi sahabat share yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang hanya memandang bahwa Islam itu tidak lebih dan tidak kurang hanya sekedar isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Padahal Islam mampu menjawab segala macam problematika manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling mengerti tentang hakikat manusia. Misalnya saja dalam hal ekonomi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba. Jual beli dibolehkan sementara riba dilarang dalam pandangan Islam. Islam juga tidak membiarkan interaksi di antara pria dan wanita misalnya bebas. Oleh karena itu Islam mengatur interaksi pria dan wanita. Misalnya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka menutup auratnya dan kemudian menjaga pandangannya. Oleh karena itu maka tidak ada satupun perihal di dalam Al-Quran yang kemudian terlewat dalam aturan Islam. Oleh karena maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi muslim, bukan sembarang muslim, tetapi muslim yang kafah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Artinya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil sebahagian aturan Islam dan mencampakkan sebahagian aturan yang lainnya. Jika kemudian kita mengambil sebahagian aturan Islam dan mencampakkan sebahagian aturan yang lainnya, tentulah berarti kita ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala peraturannya tidak sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak maha mengerti segala. Tentu hal ini bertentangan dengan keimanan kita, keimanan kepada Rabb semesta alam yang bukan hanya sekedar mencipta, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatur kehidupan kita secara detail. Oleh karena itu maka sahabat share dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama kembali mengkaji Islam dan kemudian memahaminya, dan akhirnya kita menjadikan aturan Islam sebagai aturan kehidupan kita, yakni dengan mengambil segala sesuatunya hanya dan hanya berasal dari Islam. Karena Islam bukan hanya sekedar isya, subuh, lohor, asar, maghrib, maka Islam itu adalah sesungguhnya penyelesaian problematika seluruh kehidupan manusia. Tidak ada yang tidak dijawab dalam pandangan Islam. Jika masuk kamar mandi saja, Islam kemudian mendidik kita bagaimana masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanannya. Apalagi dengan perkara-perkara yang lebih kompleks, pemerintahan, ekonomi, sistem sosial, pergaulan, sistem hubungan antara rumah tangga dan yang lainnya. Tentu Islam mengaturnya dengan sempurna. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna pasti akan menurunkan aturan demi kebaikan hambanya. Oleh karena itu, sahabat share yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, tidak ada pilihan lain dalam hidup kita kecuali kita agar mulia dan agar rahmat senantiasa bersama kita. Marilah kita mengkaji lagi Islam dan kemudian menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi atas problematika yang kita hadapi di dunia. Insya Allah dengan demikian kita akan menghadapi kehidupan yang kemudian berkah, penuh rahmah, dan tentunya kebahagiaan meliputi kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya dan dimanapun kita berada, maka marilah kita senantiasa memahami, mengkaji, dan kemudian menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi kehidupan yang akan menenteramkan, yang akan membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahabat share, tetap senantiasa untuk bersama kita di Inspiring Islam, Islam the True Inspiration.
sahabat share yang dirahmati Allah, tentunya ketika aturan Islam dikatakan sempurna, maka kita harus menguji, benarkah Islam itu agama yang sempurna? Mengapa kemudian kita meyakini Islam adalah agama kita? Tentu ada alasan tertentu di dalamnya. Salah satunya adalah Islam tentu mampu menjawab setiap problematika secara rinci. Misalnya saja contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mengharamkan zina dan ketika menghukum pelaku perzinahan, sebelumnya terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk kita berkholwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Tidak cukup itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melarang kita melihat aurat yang bukan mahramnya. Wanitanya disuruh menutup aurat dan laki-lakinya menjaga pandangan. Tidak cukup itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita bagaimana memandu kita agar senantiasa menjaga hubungan antar interaksi pria dan wanita. Namun jika itu tetap dilakukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada pelaku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah mengingatkan beberapa kali dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam hadis Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin mi'atan jaldah. Maka sudah diingatkan sekali, jangan berduaan dengan yang bukan mahram. Dia diingatkan juga 2 kali, jangan kemudian membuka aurat. Juga sudah diingatkan beberapa kali, jangan kemudian bersepi-sepian. Masih juga melakukan. Maka pezina laki-laki dan pezina perempuan, deralah mereka dengan cambukan 100 kali cambukan. Itu adalah sistem yang sempurna. Sebelumnya Allah melakukan kegiatan preventif, mencegah agar itu tidak terjadi. Namun jika sudah terjadi, maka hukuman syariah Islam dijatuhkan kepada mereka agar kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan pencurian misalnya. Pencurian itu dilarang dalam pandangan Islam karena itu mengambil hak yang bukan milik kita. Orang kemudian sudah bekerja pagi, siang, malam, bahkan ada yang bilang 7P. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel. Dan alhamdulillah, sudah 7P itu dilakukan, mereka mendapatkan harta. Namun sudah didapatkan harta, malah dicuri oleh yang lainnya. Maka Allah dengan tegas menyatakan, asariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Maka bagi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Kenapa Islam kemudian sangat tegas dalam perkara ini? Karena Islam sangat menghargai yang namanya kepemilikan, yang namanya harta benda, yang dicari dengan susah payah. Pagi siang malam berupaya untuk mencari harta, namun tidak bisa diambil dengan seenaknya, tanpa seizin si pemilik harta. Subhanallah, itu hanyalah bagian cuplikan betapa sempurnanya Islam.
betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sayang kepada kita seluruhnya. Bahkan dengan syariahnya, dengan aturannya itulah Allah kemudian menjaga kita agar kita tidak pernah menyentuh api neraka. Di mana api neraka itu siksaan yang paling berat, dan terutama kita semua tentu tidak menginginkan siksaan neraka jahanam. Maka marilah kita bersama-sama sekali lagi untuk kemudian mengkaji, mendalami, dan kemudian memahami apa arti Islam sesungguhnya. Apakah Islam hanya sekedar aturan ritual belaka, ataukah Islam adalah sesungguhnya adalah peraturan yang sempurna yang menjelaskan segala macam problematika manusia dengan cukup detail. Oleh karena itu maka mengambil Islam dan mengambil aturannya yang sempurna akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan mengambil aturan selain aturan Islam, tentu kita akan mendapatkan kehinaan di dunia dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena akhirat itu pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka pastikan diri kita memilih untuk tetap dalam kebaikan. Tetap dalam kebaikan berarti adalah menetapi aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Kita adalah manusia yang mulia, sesungguhnya diciptakan fitrah, maka kembalilah kepada kefitrahan kita tunduk kepada aturan yang menciptakan kita. Karena Allah itu bukanlah seperti yang dikatakan the like watchmaker. Tuhan itu seperti pembuat jam. Jika kemudian sudah dibuat, maka jam dibiarkan berputar sendiri, hanya tinggal urusan ganti baterai yang kemudian kita akan diganti oleh Allah dalam bentuk wafat kita. Maka marilah kita bersama-sama sekali lagi mengingat bahwa Allah menurunkan Islam dengan sempurna, berikut juga menurunkan aturannya yang sangat-sangat detail dalam kehidupan kita. PR kita adalah mengkaji, memahami, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat share yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merenungkan diri kita, untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita hadir di dunia ini? Jika kemudian kehadiran kita hanya membawa masalah bagi lingkungan kita. Tentunya jika diimani, jika diyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, maka pastilah kita ingin membuktikan bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Dan justru kehadiran Islam ketika kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi rahmat, akan menjadi kebahagiaan bagi alam semesta, akan menjadi kerinduan bagi yang sekitarnya, walaupun dirasakan oleh kaum mayoritas yang atau kaum non-muslim. Oleh karena itu maka marilah kita sahabat share yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Marilah tetap bersama inspirasi Islam, Islam the true inspiration.
Sahabat share yang dirahmati Allah, bersama saya Muhammad Fatih Karim kita akan lanjutkan pembahasan ini, yakni tentang Islam adalah solusi problematika manusia. Maka setelah kita tadi menjelaskan betapa rincinya Al-Quran menjelaskan, betapa kemudian detailnya Islam menjelaskan, tidak ada pilihan lain bagi kita manusia yang berakal kecuali memikirkan untuk apa kita ada di dunia ini, akan kemana kita semua, dan akan kemana alam semesta semua. Tentu kita yakin bahwa alam semesta dan kehidupan ini tidak abadi. Dan tentu kita yakin bahwa kita semuanya akan kembali. Pertanyaannya adalah, kemana kita akan pulang? Kemana kita akan menghadap? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah hal yang pasti dalam hidup kita. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Oleh karena itu maka, marilah bersama-sama kita untuk kemudian menyadari hakikat diri kita sepenuhnya. Tidak ada kemuliaan kecuali kita kembali kepada aturan yang menciptakan diri kita, aturan yang memberikan seperangkat aturan lengkap bagi hidup kita. Jika misalnya kita membeli handphone saja, maka toko handphone memberikan kita book guidance-nya, manual book-nya. Bukan hanya sekedar manual book-nya, tetapi manual book itu berisi tentang peraturan yang rinci. Lantas mengapa ketika Tuhan menciptakan kita, mana mungkin Tuhan kemudian tidak memberikan guidance book-nya? Itulah Al-Quran. Wa nazalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu perkara dalam kehidupan kita. Sahabat share yang dirahmati Allah, tetap bersama saya Muhammad Fatih Karim di Inspiring Islam, Islam the True Inspiration, dan tetaplah di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau jika yang kau jalani tak diridhoi. Insyaallah you'll find your way. Insyaallah Bersujud berharap keampunannya. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau jika yang kau jalani tak diridhoi. Insyaallah you'll find your way. Insyaallah Bersujud berharap keampunannya. Sahabat share yang dirahmati Allah,
Menyesal tiada guna, karena menyesal selalu datang terlambat. Tidak ada penyesalan yang datang duluan. Andai penyesalan datang duluan, tentunya penjara tidak ada isinya. Semua menyesal itu selalu belakangan. Dan sebelum menyesal, maka kami menyampaikan, Allahumma balagna fashhad ya Allah. Ya Allah, kami sudah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah betapa kemudian Engkau mulia, Al-Quranmu mulia, surgamu benar, janjimu benar, dan semua yang Engkau turunkan untuk manusia adalah benar. Maka meragukannya sedikit pun akan menimbulkan kerusakan bagi alam semesta. Keyakinan yang utuh, keyakinan tanpa tedeng aling-aling, keyakinan tanpa lagi berpikir bahwa Allah pasti menurunkan Al-Quran, berikut juga menurunkan aturannya untuk kebaikan kita. Sahabat share, lantas jika ini adalah kebenaran, jika ini adalah sesungguhnya kebenaran, maka atas dasar apa kemudian kita mencari kebenaran lain selain Al-Quran, selain Islam? Allah menurunkan Al-Quran, tetapi kemudian manusia tidak diberikan peraturan dalam Al-Quran itu. Maka Al-Quran bukan sekedar dibaca, Al-Quran bukan diperdendangkan suaranya, bahkan diperlombakan. Al-Quran adalah peraturan hidup yang sempurna. Al-Quran adalah pembimbing hidup manusia. Sahabat share dimanapun Anda berada, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Karena kehidupan ini datang hanya satu kali, dia tidak pernah diulang, yang datang hanyalah penyesalan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi masyarakat kita, tentu juga bagi akhirat kita. Saksikan terus Inspiring Islam, Islam the True Inspiration, hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.